Merbabu itu selalu keren memang. Asli ya, keren banget itu. Wah, nyenengke. Menikmati sunrise dari base camp pendakian Kang Parlan, Merbabu via Gancik, sepi banget. Jam 5 lebih seperempat, Sabtu 29 November 2025. Kembali berjumpa dengan saya, Heri Jimanto, yang kali ini akan menikmati keindahan Merbabu lewat Gancik, masih bersama dengan gaya saya. Kali ini saya seorang diri dengan style tiktokers gaya trail runner. Seperti apa petualangannya kita akan lihat. Pos ojek seluas dan senyaman ini gitu. Ketemu Pendekar siji, Melayu 3 jam PP. Enggak sampai deh, 2,5 jam. Tadi setengah 6 ngobrol-ngobrolnya. Berangkat jam 3. Pendekar, Soko Klaten. Aku tak memulai perjalanan TikTok start jam 6. Start jam 6. Dari gerbang pendakian sampai pos 1 15 menit. Karena saya ngekor masih yang atlet yang tadi sesi 1 tuh 2,5 jam. Gerbang pendakian puncak gerbang pendakian, dan ini loop yang kedua di istirahat 30 menit di base camp tadi, di base camp Mujek atau gerbang pendakian. Lalu jam 6 start lagi bareng dengan saya 15 menit. Setelah 5 menit istirahat di pos 1, jalan lagi. Tadi dari apa ya istilahnya itu, gerbang pendakian sampai pos 1 hanya bareng dengan Masih, tidak ketemu siapa-siapa. Padahal 1 minggu sebelumnya itu Merbabu itu full manusia. Tapi seminggu yang lalu memang cuaca cukup ekstrim, hujan badai. Kalau ini dari Senin sampai Sabtu ini itu tidak hujan. Tapi pendakinya sedikit. Kategorinya sedikit bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Mantap. 40 meter selepas pos 1 itu jalanan mulai nanjak, mulai licin. Tapi ini karena tidak banyak pendaki dan habis tidak hujan beberapa hari, hingga jalanan tidak terlalu licin dan juga tidak berdebu. Asik untuk dinikmati. Di sana atas awan, cakep. Bila nafasmu goyah ketika melihat tanjakan menantang di depan, jangan lupa tetap bernafas supaya menjadi lebih rileks. Padahal yang ngonten kasih nasihat nafasnya megap-megap. Sambil mengatur nafas dan menetralkan detak jantung, kita nikmati samudra atas awan antara Merbabu dan Merapi.
Ciamik, wih, jos, cakep. Sedikit berbagi cerita, ini adalah pendakian saya ke Merbabu yang ke 47 dan khusus Gancik ini yang ke 9. Mantap, dan di belakang asik banget, keren pol. Lama tak melakukan perjalanan TikTok. Saya terakhir ke Merbabu TikTok juga lewat Gancik di bulan April di tahun yang sama, ya kurang lebih 7 bulan yang lalu. Namun kalau TikTok secara keseluruhan saya terakhir TikTok di Lawu bulan Mei, ya sudah cukup lumayan lama. Dan saat ini ada keindahan yang luar biasa saya abadikan karena memang di tiap perjalanan itu akan selalu ada hal-hal baru yang ditemukan. Bila kita peka dan mau sejenak berhenti mengamati, maka akan ada banyak keindahan-keindahan yang bisa ditemukan. Keren. Jam 6 lebih 40 menit sampai di pos 2, artinya 40 menit dari gerbang pendakian. Tantangan tanjakan di depan mata, guys, dinikmati baik bro, iyalah. Pokoknya harus peka, lihat kanan kiri. Kalau ada view bagus, sejenak dinikmati sambil rehat-rehat sejenak. Meh ngopo dewi ya. Sampai di titik ini saya masih sendirian setelah tadi dari pos 1 bareng dengan pendekar. Tidak tahu namanya siapa, dari Klaten. Tanjakan sangat menantang, tapi asik kok. Ini dibuat anak tangga. Pengelola cukup bertanggung jawab. Keren. Udah ketemu hutan Edelweiss sedikit. Tinggal satu tanjakan. Masih ada di atas itu. Habis tanjakan itu masih itu di pos 3. 1 jam bro, jam 7 sampai sini. Kakak ngonten kok. Tapi ya keren. Mantap kok. Ya tidak lagi musim Edelweissnya, tidak ada yang berbunga. Woi, cuaca masih luar biasa. Mantap. Ditemani burung jalak merbabu. Jinak sekali. Akhirnya jam 7 lebih 5 sampai di bukit. Dulu sini tuh pos 3 Gancik, plakatnya ambruk di depan masih. Dan ini pertama kali ketemu rombongan setelah pos 1 tadi, 3 orang.
Mari, yuk. Nah ini plakatnya ambruk, bener kan? Pos 3-nya di sini. Kalau pos 3 Selo di bawah sana. Dari sini view-nya cakep, mantap. Tidak berlama-lama langsung meninggalkan puncak bukit pos 3 untuk menuju lembah camp area pos 3 Batu Tulis dari Selo. Nah, dulu sini tuh arai yang shelternya arai yang remuk. Itu loh pos 3 bawah. Nah, sana itu. Tetap keren luar biasa. Jam 7 lebih 10. 1 jam 10 menit dari gerbang pendakian atau pos ojek sampai pos 3. Lumayan. Di pos 3 ada 4 tenda. Cuaca masih cukup bersahabat. Angin sepoi-sepoi, lalu dapat semangat. Kawasan dilarang menyerah. Jadi ini pendaki kece. Padahal di sini pendaki tewean. Bala-bala. Sono lo. Setelah ini tantangan ini. Sekarang ada temannya di depan. Menyemangati, tapi belum ngobrol dari manakah mereka. Ada bule di Merbabu. Sorry, I call you bule because in my country bule that's mean for forex people. Ini rombongan dari Jakarta masih bertiga. Yang 2 sudah melesat jauh di depan sana. Setelah tanjakan terjal di atas pos Batu Tulis, kita lihat fenomena alam di bawah itu. Kabutnya tipis banget, keren. Nah ini rombongan dari Jakarta 3 orang sudah menyusul. Lalu tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan rombongan depan. Ini yang 4 orang ini dari Yogyakarta. Lalu di depannya tadi ada 3 orang itu dari Jepara. Ya, karena latar belakang saya adalah pendaki konvensional, jadi kalau ketemu pendaki yang lain itu walaupun gayanya sekarang trail runner, tapi ya tetap ngobrol. Nah itu yang 3 orang itu yang dari Jepara. Mereka juga sangat menikmati, sangat-sangat menikmati. Berusaha untuk peka dalam setiap perjalanan adalah sesuatu yang penting dan keterampilan yang harus dilatih supaya fokus tidak hanya soal lelah, tetapi soal variasi, bahwa di balik lelah ada hal-hal luar biasa yang didapat. Lalu di bawah sana pasukan pengumpul, pengoleksi semangat, karena ini adalah tanjakan terakhir menuju ke Sabana 1. Lumayan ramai. Nah ini tanjakan terakhir, lalu Sabana 1. Jam 8 kurang seperempat, 2 jam kurang seperempat, 1 jam 45 menit sampai pos 4 Sabana 1 dari gerbang pendakian. Dalam tiap perjalanan selalu ada kejutan. Nah, hari ini dapat kejutan es buah.
Mantap kan? Mantap. Ini dari mas-mas porter di sana ini. Selalu keren. Sekarang saya akan menikmati es buahnya. Mantap ini. Setelah rehat sejenak menikmati es buah pemberian orang baik. Ternyata bapaknya kenal saya. Porter Gance. Saya lupa tapi beliaunya ingat. Lalu jam 8 kita lanjutkan perjalanan. Mantap ini area camp. Ketemu yang rombongan Jakarta tadi. Yuk! Yuk, sangat menikmati. Dari sini adalah spek tercantik untuk mengambil keindahan Sabana 1 berpadu asik dengan gagah Merapi dan samudra atas awan. Keren kan? Keren biang lagi. Asli. Jos. Cakepnya, woi. Selepas tanjakan di atas Sabana 1 itu akan disuguhkan dari satu keindahan menuju keindahan yang lain. Keren. Samudra atas awan. Lalu di depan nanti itu Sabana 2 dan terlihat di tanjakan terakhir banyak sekali pendakinya. Puncaknya masih di sana, bro. Dinikmati, baik. Dinikmati saja. Berjalan di atas awan. Plakatnya dipindah di sini. Lumayan lah. 2 jam lebih 25 menit hampir 2 jam setengah bro baru sampai Sabana 2. Kok ngobrol karo ngonten. Gak apa-apa. Ini melewati lorong Edelweiss setelah Sabana 2. Kalau sudah keluar lorong ini tanjakan tidak kaleng-kaleng sampai nanti waktu Lumpang 1 terus lanjut dan seterusnya. Ini sudah mulai berpapasan dengan pendaki yang turun. Di Batu Lumpang ketemu masih pendekar medun nih loh. Namanya siapa, Mas? Ojek. Keren nih. Ini persiapan SLU 30 kilo ya. Yo, monggo. Tinggal 1 minggu. Monggo. Nah, pelaksananya besok Minggu. Sampai di sini jam 9 kurang 20. Tak ngombe karo
mangan energi bar sih. Kurma. Oh, sudah banyak sekali yang turun. Energi bar dari kurma. Oh, tanjakan terakhir sebelum pohon ikonik itu yang serem, tapi sekarang dibantu dengan tali. Jadi dulu tidak kelihatan serem kalau tidak ada talinya. Sekarang dikasih tali itu malah kelihatan nanjak banget, kelihatan terjal banget. Ya mungkin kemiringan kalau gini nih. Ya ada 65 sampai 75 lah. Mantap. Ini rombongan dari Solo di depan saya ini. 4 cewek pendekar. Masih di area yang sama. Kelihatan curam dan terjal sekali. Jangan lupa lihat view bawah sambil mengatur nafas. Dan di sana terlihat berderet yang berjuang. View-nya cakep. Asli. Cakep banget. Mengabadikan jam 9 bro, udah panas maka tak kurungi. Lalu di sana ini loh yang tanjakan tadi yang kelihatan terjal dan curam. Ini acuannya. Kalau sudah ketemu pohon ikonik ini, tanjakan beratnya habis. Banyak yang istirahat di sini. Setelah ini kalau lurus ke triangulasi, belok kanan yang landai menuju ke Genteng Songo, dan biasanya pendaki memang menuju ke Genteng Songo dulu. Sabanane cakep. Ini jam setengah 10. Jadi kalau dihitung waktu 3,5 jam dari batas ojek atau gerbang pendakian. Dari tektok yang terakhir bulan April selisih 1 jam lebih lama. Mantap lah. View dari puncak Genteng Songo Merapi dibungkus dengan lautan awan. Sabtu 29 November tahun 2025. Ya. Mantap. Tekan bro, tekan Genteng Songo. Ayo tuh, cuman ndak telok gini. Ulun ndak wis. Ayo. Tuhan. Kerennya amit-amit. Absen tugu triangulasi. Nah. Mau dari manapun, Merbabu itu memang eksotis asli ya. Ya. Ini dari depan puncak triangulasi. Agak siangan jam 12 kurang 1/4 turun dari triangulasi. Vibe-nya bener-bener solois ya. Pendaki Solo karena sendirian. Tadi kan sering ketemu orang, sekarang itu sepi, tidak ada, ini jalurnya sepi banget, tidak ada siapa-siapa, ini saya sendiri. Jadi
Solois kroso solonya. Tantangannya yes. Turunannya rek mantap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Naik tidak ada, turun tidak ada. Rata-rata sudah sampai di sana itu loh. Sabana 2. Di sana lautan awannya cakep. Jam 1 baru Sabana 1. Gimana? Sering ngobrol, ketemu ngobrol ya. Dinikmati ya. Mulai ketemu pendaki beneran. Bukan tektokan. Mereka lebih punya waktu dan lebih bisa menikmati santai. Ngopi-ngopi cantik. Saya tetap jalan pelan-pelan saja. Di bawah kabutnya mulai naik. Yes. 1:30 baru di pos 3 Gancik sini, tapi rubuh plakatnya. Nah, di sini mulai ketemu dengan pendaki-pendaki konvensional itu, bawa tas gede-gede. Bukan alay tapi memang penikmat. Iya. Jam 2 sampai pos 2. Masuk ke zona gantian. Bukan macet sih, gantian aja. Ini menjelang pos 1. Jam berapa nih tadi? Jam 2:04 sampai pos 1. Cuaca mulai berkabut tebel. Nah, ini shelter ojek lama. Tebel kan kabutnya, mantap. Selepas pos 1, kebanyakan pendaki itu lewat jalur ojek yang sudah ditutup. Tetapi untuk para porter ya masih bawa motor sampai pos 1. Nah, yang dulu didesain untuk jalan kaki itu malah sepi. Padahal yang didesain untuk jalan kaki itu lebih asik untuk dinikmati. Ini masih ketemu pohon cemara gede-gede yang batangnya pada berlumut. Nah, buat saya ini kayak gini nih, hiburan. Karena di bawah pohon cemara yang rimbun, saya masih bisa ngevlog santai. Yuk, mari. Ada pendekar yang lari. Saya mau mengabadikan pohon yang gede belakang saya ini. Akhirnya 2:30 sampai di gerbang pendakian. Mantap.